Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulana Prasiska dengan NIM berakhiran 0027. Di sini saya akan mengulas buku yang berjudul Hadis Tarbawi. Di buku ini memiliki bab 10. Yang bab pertama yaitu kewajiban belajar. Kewajiban belajar terletak pada halaman 5. Bab ini menjelaskan pentingnya menuntut ilmu dalam perspektif Islam. Bab-bab yang dijelaskan yaitu perintah menuntut ilmu, keutamaan belajar dan mengajar, urgensi ilmu, dan ancaman bagi yang menyembunyikan ilmu. Ini menunjukkan bahwa penulis ingin menekankan bahwa mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim dan ada nilai-nilai tinggi dalam proses belajar. Bab yang kedua yaitu yang berisi pada halaman 28. Bab ini menguraikan sasaran dari proses pendidikan dalam Islam, yaitu bertakwa kepada Allah, beriman dan berilmu, berakhlak mulia. Tujuan ini menggambarkan pendidikan yang tidak hanya menekankan aspek kognitif tetapi juga spiritual dan moral. Untuk yang bab ketiga berada pada halaman 38. Bab ini membahas konten atau materi yang menjadi fokus dalam pendidikan Islam, mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, baik dari fisik maupun spiritual. Sub-sub babnya yaitu pendidikan akidah, ibadah, akhlak yang menekankan fondasi keimanan, hubungan dengan Allah, dan etika sosial. Selanjutnya yaitu pendidikan hati, jasmani, sosial, intelek atau akal dan seks. Menunjukkan bahwa pendidikan Islam menyentuh seluruh dimensi manusia seperti emosional, fisik, sosial, rasional, dan bahkan seksual. Ini menunjukkan pendekatan holistik dalam Islam. Bab yang keempat yaitu pendidikan berada pada halaman 68. Bab ini menyoroti peran penting pendidikan guru dalam sistem pendidikan Islam. Bab yang membahas adalah Rasulullah sebagai teladan dan menekankan model ideal pendidik. Kedudukannya yang meliputi kedudukan, keutamaan, syarat, dan sifat pendidik, menunjukkan bahwa seorang guru dalam Islam itu tidak hanya berfungsi sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai pembimbing moral dan spiritual. Bab yang kelima, peserta didik pada halaman 94. Bab ini menjelaskan tentang murid atau peserta didik dalam pendidikan Islam dengan fokus pada yang pertama itu keutamaan, syarat-syarat, dan karakteristik peserta didik yang menggambarkan pentingnya kesiapan mental, moral, dan spiritual dalam proses belajar. Peserta didik tidak hanya dituntut untuk cerdas, tetapi memiliki sikap dan akhlak yang baik. Bab yang keenam yaitu metode pendidikan Islam, berada pada halaman 109. Bab ini membahas berbagai metode yang digunakan dalam proses pendidikan Islam yang disajikan dengan cukup lengkap. Metode tersebut yaitu keteladanan atau demonstrasi, yaitu menekankan pentingnya contoh nyata dari pendidik. Yang kedua yaitu pembiasaan dan hukuman dan koreksi. Pembiasaan dan hukuman yaitu menyentuh aspek pembentukan karakter melalui rutinitas dan koreksi. Yang ketiga yaitu dialog atau hiwar atau tanya jawab, seperti perumpamaan ceramah, menekankan komunikasi dua arah narasi dan penyampaian verbal. Yang keempat yaitu tagrib dan tahrib, yaitu metode motivasi dan peringatan atau imbalan dan ancaman. Yang kelima yaitu pengulangan dan latihan untuk memperkuat daya ingat dan kebiasaan. Yang terakhir yaitu mauziah, nasihat atau pesan moral yang mendalam,
Metode-metode ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam itu bersifat fleksibel dan kontekstual, menggabungkan pendekatan efektif, kognitif, dan psikomotorik. Bab yang ketujuh yaitu media pendidikan Islam, berada pada halaman 150. Bab ini mengulas tentang alat bantu dalam menyampaikan pendidikan yang dibagi menjadi media manusia, misalnya guru, orang tua, tokoh agama. Yang kedua yaitu media bukan manusia seperti buku, gambar, video, dan teknologi. Yang terakhir yaitu gabungan keduanya, perpaduan peran manusia dan alat bantu non-manusia yang menciptakan pendekatan pendidikan yang lebih efektif. Bab yang ke-8 yaitu lingkungan pendidikan Islam, berada pada halaman 167. Lingkungan juga menjadi faktor penting dalam pendidikan. Bab ini membahas lingkungan keluarga dan teman sebagai lingkungan terdekat dan sangat memengaruhi lingkungan. Pengaruh setan menunjukkan bahwa pendidikan Islam juga memperhitungkan aspek spiritual negatif yang bisa mengganggu proses pendidikan moral. Untuk bab yang ke-9 yaitu pendekatan dalam pendidikan Islam yang berada pada halaman 175. Bab ini menjelaskan strategi dalam membimbing peserta didik melalui pendekatan pengalaman, yaitu dari belajar dari peristiwa nyata, dan pendekatan pembiasaan, yaitu pendidikan berbasis rutinitas di setiap hari yang berbau positif. Sekarang yaitu pendekatan emosional, yaitu menyentuh aspek perasaan dan kasih sayang dalam mendidik. Yang keempat yaitu pendekatan rasional, yaitu mengajak peserta didik itu untuk berpikir logis dan ilmiah. Yang selanjutnya yaitu pendekatan fungsional, fokus pada penerapan ilmu dalam kehidupan nyata. Yang terakhir yaitu pendekatan keteladanan, guru atau orang tua sebagai panutan nyata dalam perilaku anak-anaknya. Yang selanjutnya yaitu kelebihan. Kelebihan dari buku ini yaitu yang pertama itu struktur sistematis dan menyeluruh dari dasar hingga evaluasi. Yang kedua yaitu pendekatan holistik. Pendekatan holistik itu mencakup aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Yang ketiga yaitu praktis dan aplikatif dengan metode dan pendekatan yang sangat relevan. Yang keempat yaitu berbasis nilai Islam dan istilah-istilah Arab yang memperkaya isi. Yang terakhir yaitu perhatian terhadap lingkungan dan moralitas peserta didik. Yang terakhir yaitu kekurangan. Kekurangan dalam buku ini yang saya tahu yaitu kurang membahas isu modern seperti teknologi dan globalisasi. Yang kedua, istilah Arab bisa sulit dipahami pembaca untuk tanpa penjelasan. Cukup sekian saya mengulas buku ini. Selebihnya mohon maaf bila ada perkataan yang tidak benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.